Halo, apa kabar badarku? Gue dengan Tommy di sini. Gue sudah sampai di Karo Square. Ini showroom mobilnya Karo. Jadi Karo itu platform jual beli mobil bekas. Nah, gue di sini akan ketemu dengan Bapak Adit. Pak Adit itu CEO sekaligus co-founder Karo di Indonesia. Yuk, ikutin gue terus. Nah, ini namanya Pak Adit. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Karo. Halo Pak Adit, apa kabar? Baik, Sehat selalu ya. Thank you, Terima Mas kasih ini Tommy. sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara sama Jijon ID. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Pak Adit, ini sudah berapa lama sih ini Karo ini berdiri di Indonesia? Karo sudah berdiri di Indonesia dari tahun 2018. Oh, 2018. Kita mulai sebenarnya dari Singapura sejak tahun 2015. Cuma sebelum kita berkembang ke arah ekspansi regional, kita mencoba memastikan produk yang kita miliki dapat diterima oleh pasaran di Singapura. Setelah itu baru kita berkembang ke negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri kita mulai sejak tahun 2018. Kita waktu itu bisnis awalnya adalah membantu orang menjual mobil ke rekanan showroom Karo Indonesia sendiri. Baru setahun terakhir kita merambah bisnis retail, di mana kita menjual mobil bekas langsung ke end user. Ini kenapa harus di Singapura ya bikinnya? Kenapa nggak di Indonesia awal berdiri? Oh, karena saya dari Singapura waktu itu. Maksudnya saya waktu itu saya baru selesai kerja di Singapura, dan kebetulan rekan-rekan saya co-founder yang lain juga orang Singapura. Orang Singapura ya. Kita berpikir apa yang kita bisa lakukan sebelum sebelum kita menjadi banyak beban, banyak tanggungan. Jadi ya udah kita coba aja, kita bikin startup untuk disrupt market pasar mobil bekas, dan one way lead to another, kita dapat pendanaan, ada resepsi market yang lumayan, dan akhirnya kita dapat kesempatan untuk dapat berkembang di negara-negara lainnya. Ini Karo sendiri mengambil nama dari mana ya, Pak Adit? Oke, waktu awal kita baru mulai, kita kita ingin membuat suatu marketplace terpercaya untuk orang membeli dan menjual. Jadi waktu baru mulai kita menamakan platform kita Trusty Car, mobil kepercayaan, gitu kan? Nggak catchy sama sekali. Itu wajar, soalnya ya kita juga waktu itu kan buru-buru, kita pingin let's move fast. Tapi lama-lama konsepnya semakin di-refine waktu itu. Jadi dari sisi kepercayaan apa yang sebenarnya kita lakukan? Kita tuh seperti menjadi superhero, pahlawan untuk membantu orang membeli dan menjual mobil bekas. Karena pasar mobil bekas sendiri tuh agak merepotkan buat orang yang nggak familiar. Banyak orang yang menipu, banyak orang yang tidak jujur. Jadi kita sebenarnya kita harus menjadi pahlawan. So kita menamakan kita Car Hero, dan kemudian menjadi Karo. Jadi Karo adalah singkatan dari Car Heroes. Oh, keren juga ya. Tuh. Apa yang ditawarkan Karo ini punya kelebihan nggak dibanding dengan kompetitor? Sebenarnya yang kita tawarkan ke market adalah all-in-one service, di mana ketika orang hendak menjual mobil mereka atau membeli mobil bekas berkualitas, mereka nggak perlu repot-repot mencari ke berbagai tempat. Cukup datang ke Karo, semua disediakan untuk trade-in, tukar tambah, membeli mobil bekas berkualitas yang melewati inspeksi dan rekondisi yang ketat oleh tim Karo sendiri, dan juga untuk mendapatkan pendanaan, pembiayaan untuk mobil tersebut. Jadi dan juga ketika membeli dari Karo sendiri, mereka konsumen diberikan juga rasa aman yang kita tawarkan, yaitu adalah mereka yakin bahwa mobil tersebut sudah dicek, sudah mendapatkan garansi, mesin dan transmisi hingga setahun, dan juga kalau mereka tidak puas, mereka dapat membelikan mobil dalam 7 hari. No question asked.
Jadi kalau misalnya, aduh baru beli, menyesal beli, nggak, udah balikin aja nggak apa-apa. Kita ambil balik mobilnya. Itu salah satu yang kita tawarkan. Peace of mind, pelayanan all in one, dan juga promise bahwa membeli di Karo adalah sebuah pengalaman yang nyaman untuk konsumen-konsumen mobil bekas sendiri. Nah, kemudian kenapa harus membuat showroom seperti ini? Oke, agak... Biasanya kan jual beli mobil bekas cukup di online ya, cukup foto-foto seperti itu. Oh, enggak juga. Kebanyakan orang jual beli mobil, ujungnya adalah mereka harus melihat mobil. Kan, harus melihat mobil. Kita nggak seperti e-commerce buat mobil bekas itu mungkin masih terbelakang sekitar 5-10 tahun. Zaman dulu ketika orang mau beli baju di website, mereka harus lihat bajunya dulu kan, kalau nggak mau bayar. Sama, mobil bekas apalagi masih pada tahap seperti itu, di mana rasa percaya yang dimiliki oleh masyarakat itu masih terbatas. Kalau dulu orang beli baju 50.000 aja sampai diliatin, bener-bener kan. Sekarang baju 50.000 beli online ya beli aja kan. Sekarang mobil pada tahap yang lama tersebut. Jadi untuk memberikan rasa kepercayaan tersebut, kita akan menyediakan opsi kepada konsumen untuk dapat melihat langsung mobilnya. Jadi walaupun kita dapat mengantarkan mobil 100% online, jadi konsumen cukup datang ke website, melakukan booking, pembayaran, dan mobil dapat kita antarkan. Kita juga menyediakan opsi untuk konsumen buat melakukan test drive di rumah mereka ataupun di tempat Karo sendiri, ataupun juga kita memberikan opsi untuk mengantarkan mobil tersebut walaupun di kota yang berbeda. Dan kenapa kita membuat showroom seperti ini adalah bagian dari dedikasi kita untuk terus berkembang di pasar Indonesia. Kita ingin memberikan signal ke pasar, ke masyarakat bahwa Karo ada untuk jangka panjang. Kita nggak akan seperti penjual yang hari ini buka, besok tutup, dan kabur. Nggak. Garansi kita beneran, kita akan berikan garansi. Jadi kalau Mas Tommy mau lihat, kita sebenarnya ada garasi, ada juga workshop di lantai 3, lantai 4, di mana kita melakukan perbaikan, rekondisi, dan memastikan kondisi mobil itu dapat kita berikan garansi. Jadi adalah bagian dari strategi kita untuk menumbuhkan kepercayaan di masyarakat akan brand Karo sendiri. Saya sempat baca-baca juga wawancara Pak Adit sebelumnya bahwa konsumen bisa mendapatkan mobil di Karo cukup 1 jam. Itu maksudnya apa tuh? Ada beberapa sih. Aku nggak tahu Mas Tommy baca kemana. Yang 1 jam dulu saya pernah ingat kita ada marketing tentang orang kalau mau jual mobil ke Karo cukup 1 jam. Jadi bawa mobilnya, diinspeksi, ditawar. Kalau sudah oke, ya udah kita bayar 1 jam duit cair. Itu yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya kalau konsumen mau datang ke Karo mau beli mobil atau bahkan lihat online, ya prosesnya juga sebenarnya lumayan cepat. Yang lambat biasa terjadi itu ketika konsumen masih mikir-mikir. Itu kan saya nggak bisa kontrol kan, kita nggak bisa kontrol. Atau konsumen masih, saya cari-cari dulu deh, lihat dulu yang lain, atau nego-nego, atau salah pembiayaan. Itu something yang kita coba untuk kecilkan waktunya. Tapi secara kapasitas sendiri, kalau konsumen open dengan ide berbelanja mobil bekas atau menjual mobil bekas secara online melalui Karo, 1 jam itu bisa. Dan sudah kita buktikan di beberapa kasus. Jadi orang datang, saya suka mobilnya, bayar kredit card, jalan. Oke. Ada nggak syarat bagi konsumen mau menjual atau membeli mobil di Karo, Pak Adit? Syarat khususnya? Syarat khusus? Mungkin umur mobil harus ini maksimal berapa tahun? Untuk penjualan mobil, sebenarnya kita tidak membatasi. Tidak membatasi. Jadi di Indonesia kita ada 2 bisnis. Bisnis pertama adalah untuk membantu orang menjual mobil. Jadi ketika kita membantu orang menjual mobil, kita sebenarnya menjual ke partner-partner showroom Karo sendiri. Dan oleh sebab itu, segala jenis kondisi dapat juga ditawarkan. Kan ada juga pedagang, saya maunya mobil tua, saya mau mobil-mobil baru aja, saya mau mobil-mobil Jepang aja. Jadi selalu ada market buat mobil-mobil tersebut.
Saya masih ingat mobil paling tua yang kita jual tuh dari tahun 90 kalau nggak salah. Harganya cuma 5 juta. Tapi ada aja yang mau beli. Soalnya mobilnya masih bisa jalan gitu kan. Itu bisnis pertama kita, right? Jadi syarat-syarat untuk menjual mobil, ya pastikan itu brand mobil punya penjual ya, bukan mobil colongan. Surat-suratnya ada, ya pastilah bisa kita bantu jualkan. Oke? Bisnis kedua kita yang saya barusan sebut adalah menjual ke end user. Jadi di antara sebagian mobil tersebut, dari 1.000 mobil, mungkin top 10% itu kita bilang, oh ini mobilnya semua bagus. Kita ambil, kita poles sedikit, kita rekondisi, dan kita jual ke end user. Dan inilah sebenarnya kebanyakan orang lihat di showroom Karo. Inilah mobil-mobil terbaik yang kita temukan dari platform Karo sendiri. Syaratnya apa? Nah, biasanya adalah mobil tersebut harus masih baru kan, nggak boleh terlalu lama. Kalau nggak, kita nggak yakin juga mau kasih garansi. Mobilnya kebanyakan bebas banjir, bebas kecelakaan, juga dokumen-dokumennya juga kita pastikan aman. Jadi bukan bekas curian, tidak ada kasus, dan juga mobil itu sendiri kalau bisa qualify buat pembiayaan. Jadi kan kita mencoba memberikan opsi ke masyarakat juga kan. Saya tahu beberapa pembiayaan nggak bisa lebih dari 7 tahun tentunya. Jadi nggak mungkin kita kasih mobil umur 20 tahun, soalnya berarti pembelinya cuma bisa beli cash kan. Nggak adil juga. Ini kerjasama dengan berapa leasing pembiayaan? Banyak, di atas 10 mungkin. Di atas 10? Jadi sebagai showroom mobil bekas yang berbasiskan teknologi, kita tidak hanya menjual di showroom kita di Indah. Pertama, dari sisi strategi, kita membuka banyak cabang di Jabodetabek dan juga di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi tentu saja kita harus bekerja sama dengan partner-partner multi-finance yang dapat membantu kita di tempat-tempat tersebut. Jadi Semarang, di Jogja, di Bali, di Surabaya, Palembang. Kedua adalah dari sisi konsumen, kita ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan opsi. Saya maunya BCA aja, atau saya mau apa aja deh, yang penting saya bisa dapat, sama cicilan rendah. Jadi dengan bekerja sama dengan beragam multi-finance, kita dapat memberikan opsi lebih banyak kepada konsumen dalam hal memiliki mobil mereka. Oh ya, Pak Adit, kalau selain di Indonesia, negara mana sih yang Karo ini sudah? Kita mulai beroperasi di Singapura. Kita juga mempunyai operation di Malaysia dan Thailand. Oke. Di sana perkembangannya gimana? Perkembangan cukup dinamis. Jadi dari sisi pasar sendiri, saya melihat adalah Karo merupakan salah satu pemain terbesar di bisnis jual beli mobil bekas di negara manapun kita berada. Wow. Dan bahkan bukan cuma mobil bekas kan. Dari sisi Karo sendiri, kita selalu memastikan bahwa kita bukan hanya sebagai marketplace, kita adalah ecosystem builder. Apa itu maksudnya? Tidak hanya kita membantu orang menjual dan membeli mobil, kita membantu orang mendapatkan pembiayaan, asuransi. Jadi di negara-negara tersebut, kita juga memiliki sister company yang dapat memberikan pembiayaan sendiri. Kalau bank nggak mau kasih, kita ada perusahaan membantu itu. Terutama juga perusahaan juga membantu untuk mendapatkan asuransi dan juga berbagai macam after sale service, termasuk bengkel, emergency service. Itu saja fasilitas terbanyak ada di Singapura, di mana kita baru mulai. Di Indonesia, di Malaysia dan Thailand, kita mulai mengembangkan fitur itu satu persatu. Ketika kita mendapatkan partner, atau kita merasa sudah saatnya kita memiliki scale yang cukup untuk membuat service ini. Oh ya, ada kabar baik juga nih, Pak Adit ya, bahwa Karo sudah menjadi unicorn ya di Indonesia. Bisa ceritain nggak sih? Pak Adit itu proses menjadi unicorn itu, ini prestasi bagi Karo ya? Ya, buat saya adalah, buat kita yang di Karo adalah menjadi unicorn itu cuma validasi, di mana apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dapat diterima oleh pasar dan mendapatkan dukungan dari institution investor. Jadi itu ya buat kita adalah, ya kita bersyukur
atas pencapaiannya. Tapi kita sadar itu adalah cuma refleksi dari apa yang kita lakukan sendiri. Pasar mobil bekas adalah pasar yang masih kebanyakan tradisional. Yeah. Tapi pada saat yang sama, itu adalah pasar yang amat menggiurkan dari sisi valuasi sendiri. Jadi, Karo sebagai unicorn itu adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan sekarang, hingga sekarang, sudah ke arah yang benar lah. Dan saya berharap dengan ini dapat memacu tim Karo juga bekerja lebih keras untuk memastikan kita bisa mencapai tahap selanjutnya. Oke, Pak Adit. Mungkin ini aku pengen bertanya, tips-tips bagi konsumen yang ingin membeli mobil bekas tuh apa sih, Pak Adit? Pak Adit mungkin tahu banget nih. Tips-tips konsumen yang membeli mobil bekas, sebenarnya nggak beda jauh sih untuk dari membeli mobil bekas atau mobil baru. Mobil baru mungkin lebih gampang. Tapi yang pertama adalah cek budget konsumen. Ya. Jangan mencoba membeli sesuatu yang di luar jangkauan. Itu bakal menjadi masalah di kemudian hari, pastilah. Cek budget. Kedua adalah pastikan melakukan riset secara lebih mendalam. Lewat website, sekarang kan gampang kan cari riset. Apakah saya perlu mobil 2 pintu atau saya perlu mobil yang lebih MPV, lebih secara keluarga. Dari hasil riset tersebut, konsumen dapat narrow down list apa yang cocok buat mereka beli kan. Dan yang ketiga adalah mencari penjual mobil yang terpercaya. Soalnya dari mobil bekas sendiri dibandingkan mobil baru, pertama adalah kita nggak tahu sejarahnya kan. Sejarahnya cuma yang tahu yang jual atau yang pernah memakai sebelumnya. Jadi pastikan calon pembeli mencari pembeli yang penjual yang dapat dipercaya. Memastikan bahwa mobil itu sendiri tidak bekas banjir, tidak bekas kecelakaan, dan dokumennya tuh valid, tidak bekas kasus. Kita kadang sering melihat bahwa banyak orang melakukan hal tersebut dan ini nggak gampang. Kayak planning, riset, cari. Jadi kalau mereka mau yang gampang lebih cepat ya datang aja ke Karo. Kita pastikan bahwa mobilnya tersebut memang layak dan bagus buat orang beli dan gunakan. Dan dari sisi harga, jujur aja saya lihat harga di Karo itu lumayan bersaing. Walaupun bukan yang paling murah, tapi lebih fair lah. Oh ya Pak Adit, mengenai relaksasi PPNBM yang diberikan pemerintah itu ada pengaruh besar nggak terhadap jual beli mobil bekas ini? Sebenarnya PPNBM itu sendiri membuktikan beberapa hal. Yang pertama adalah waktu itu kan mereka pemerintah meluncurkan PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil baru. Kita di Karo sebagai marketplace mobil bekas sih senang-senang aja. Alasan pertama adalah ketika orang membeli mobil baru, apa yang terjadi adalah mereka harus menjual mobil. 90% orang harus menjual mobil lama mereka. Dan mobil yang lama tersebut ini adalah sebagai bahan kita untuk antara ditawarkan ke showroom atau kita beli sendiri dan tawar ke end user. Jadi sebenarnya itu merupakan kabar bagus buat Karo sendiri. Kedua adalah, ya benar ada PPNBM, ada diskon dan lain sebagainya. Tapi market di Indonesia sendiri itu masih besar dan mobil baru sendiri hanya hanya memenuhi sebagian dari market tersebut. Masih banyak orang yang tidak mampu membeli mobil baru walaupun ada diskon pajak sekalipun. Dan di sini mobil bekas adalah alternatif yang menarik buat mereka, di mana kalau mereka mendapatkan mobil yang berkualitas dengan harga mungkin setengahnya atau sepertiga dari mobil baru, kenapa tidak? Apalagi kalau bisa mendapatkan garansi dan juga kualitas yang ditawarkan oleh Karo, seperti bebas banjir, bebas tabrak, dan juga dokumennya oke, dan selalu melihat kondisi. Oh, Pak Adit, pengen tahu juga nih, 5 mobil paling laris di Karo? Yang jelas pasti mobil-mobil buatan fast moving kan, mobil Jepang. Saya tahu mobil-mobil seperti Pajero, Fortuner, ini bukan di
in any sequence ya, yang selalu saya lihat kejual itu pasti. Oke. Interestingly itu selalu mobil-mobil seperti 200-300 jutaan. Saya nggak tahu kenapa, nggak bisa. Justru LCGC LCGC ada, tapi kalah ya dengan penjualan yang dia rentang 200 sampai 300 itu ya. Iya, masih banyak juga mobil yang beli Brio kan, Brio, Calya. Tapi kebanyakan yang kita jual itu biasa mobil di range 200-300 kan, Pajero, Fortuner, Innova. Dan ini membuktikan bahwa pasar Indonesia itu masih gede. Jadi kan kayak Mas Tommy dulu bilang, oh bukan mobil murah ya? Enggak, pasti ada juga segmen yang mau sedikit mobil lebih mahal. Tapi karena kita sebagai pemain juga, walaupun kita bilang, oh Karo itu super besar, tapi dibandingkan pasar sendiri, itu masih banyak kesempatan yang bisa dicoba gitu. Oke. Mas Adit, mungkin soal warna mobil, itu pengaruh nggak sih maksudnya? Oh, pengaruh. Konsumen pasti akan bertanya untuk warna mobil sebelum konsumen pasti bertanya pada, ada dua hal pertanyaan sini kan, pengaruhnya pada apa? Kita melakukan riset waktu itu kan, selama berapa bulan. So ini beberapa hasil riset yang kita bisa publish lah ya. Pertama adalah di daerah Jawa sendiri, Jabodetabek, warna itu tidak berpengaruh terhadap harga. Oke. Ada yang bilang, oh warna merah, warna ungu bisa harga turun. Kita melakukan studi dengan konsumen kita sendiri, harga sebenarnya comparable. Dan kalaupun harga berbeda itu karena kualitas. Oh ini mileage-nya lebih tinggi, ini mileage lebih rendah. Dan kedua adalah demand buat warna-warna tersebut selalu ada. Jadi buat kita sendiri kan perbedaan kita dengan showroom-showroom mobil bekas tradisional adalah kita menggunakan online, secara online kan. Dengan cara tersebut kita dapat menjamah lebih banyak potential customer. Jadi mungkin ada showroom yang merasa kalau dulu kalau bisa putih aja, soalnya putih lebih gampang dijual. Buat mereka itu valid. Tapi buat kita adalah mau warna putih, warna kuning, sama-sama gampang dijual gitu. Soalnya kita menjual ke seluruh Indonesia. Jadi mungkin sesuatu yang Mas Tommy belum sempat, mungkin nggak tahu adalah plan kita buat tahun ini adalah mencoba untuk menjual mobil ke seluruh Indonesia. Bukan berarti kita belum pernah melakukan, yang kita sudah melakukannya. Bahkan kita lebih genjot, lebih banyak di tahun ini, di mana kita akan mencoba mobil-mobil dari Jakarta yang akan jual ke kota-kota seperti Semarang, Jogja, Surabaya, Palembang. Sehingga dari sisi konsumen sendiri, konsumen di luar Jakarta dapat membeli mobil berkualitas dari Jakarta. Jadi secara prinsip kan sumber terbesar mobil bekas kan Jakarta. Dan kita memberikan opsi ini kepada konsumen Karo di luar Jakarta. Berarti menggandeng partner-partner di luar. Kita akan membuka showroom-showroom juga seperti ini. Lebih kecil, tapi untuk memastikan bahwa untuk menjual mobil secara digital. Jadi yang terjadi adalah sales kita akan menawarkan konsumen, Bu, Pak, ini kita mobil, tapi posisi di Jakarta. Mobilnya bagus, harganya oke, dibandingkan termasuk logistik dan sebagainya. Kalau mereka suka, mereka tertarik, pasang booking, mobil akan diantarkan. Mereka kan nggak bisa lihat langsung ya, karena itulah kepercayaan dia. Itu kepercayaan yang diperlukan. Balik ke soal warna. Itu ada beberapa market di mana warna itu beneran penting. Tapi terbatas, seperti Bali kan. Bali cuma suka putih dan hitam. Sisanya sebenarnya nggak masalah. Warna, mungkin ada warna yang harganya bisa lebih tinggi dibanding warna. Kita melakukan riset dimanapun, yang poin pertama tadi adalah warna tidak mempengaruhi harga. Tidak mempengaruhi harga ya. Itu sesuatu yang kita juga terkejut kan? Waktu kita mencoba mengolah datanya, kalau ini mobil ungu, harga mobil ungu kok bisa lebih mahal daripada warna putih atau apa gitu kan. Ujungnya kita sadar setelah kita standarisasi dengan kualitas dan sebagainya adalah perbedaan warna bukan karena warna, tapi bukan perbedaan harganya bukan karena warna, tapi karena kualitas mobil itu. Dan ya selalu ada pasaran di mana mobil warna aneh-aneh pun pasti ada diterima. Beda dengan mobil yang sudah dimodifikasi. Itu lebih susah dijualnya.
Ya. Pak Adit, ini di showroom ini bisa muat berapa mobil ya yang dipajang? Di sini kita bisa dengan nyaman nampung 100 mobil, termasuk di antara mobil yang di bengkel. Di lantai atas. Jadi kita ada bengkel juga 2 lantai, lantai 3, lantai 4. Kalau nanti mau lihat boleh. Tapi dari sisi showroom nggak gede, cuma 100-an sebenarnya. Dan ini align dengan prinsip Karo sendiri, di mana kita hendak menjual mobil sesuai dengan perkembangan teknologi, menggunakan teknologi secara online, dan menjual apa yang kita sebut sebagai rasa kepercayaan, peace of mind. Jadi ya walaupun bangunannya tidak bisa menampung lebih banyak mobil, ya memang maksud kita juga kita nggak pengen menampung banyak mobil. Mobil-mobil kita kebanyakan ada di stockyard, di warehouse. Jadi kalau konsumen sudah mulai pasang booking dan mau order, baru kita kirim ke teman konsumen. Fungsi showroom seperti saya bilang sebelumnya adalah untuk meningkatkan pembuktian bahwa Karo itu bukan showroom yang akan kabur besok atau lusa. Kita akan terus investasi di Indonesia. Biar kita akan ada di sini untuk jangka panjang, dan apa yang kita berikan dalam hal warranty, garansi, dan Karo Promise itu bukan sesuatu yang kita anggap enteng. Jadi kalau beneran ada masalah, bawa aja ke tempat kita siap benerin. Itu yang kita akan sampaikan ke masyarakat, dan kenapa kita ada showroom walaupun nggak gede-gede amat. Oke, Usernerds, itu tadi wawancara dengan Pak Adit, CEO sekaligus co-founder Karo di Indonesia. Jika ada saran, silakan beri komentar di bawah juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.